Kowe kudu ngerti soal Zulhas. Berikut beberapa fakta unik tentang Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan saat ini. 1. Latar belakang sederhana dan pengalaman masa kecil. Zulkifli lahir 17 Mei 1962 di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, dari keluarga petani. Sewaktu kecil ia dikisahkan, membagi telur menjadi 5 bagian, sebagai bagian dari pengalaman hidup sederhana. 2. Berwirausaha sejak muda. Ia mengaku sudah memulai usaha retail sejak usia sangat muda. Usahanya sempat berkembang hingga memiliki jaringan grosir di banyak daerah. Sebelum terjun penuh ke dunia politik, Zulkifli juga aktif sebagai pengusaha, termasuk sebagai direktur pemilik beberapa perusahaan, seperti perusahaan peralatan rumah tangga, Haneda, dan usaha perjalanan umrah. 3. Keterlibatan dalam olahraga bela diri. Zulkifli Hasan bukan sekadar politisi, dia juga praktisi seni bela diri. Ia pernah menjadi ketua pengawas Kyokunkan Internasional Indonesia dan menerima sabuk hitam kehormatan dalam Kyokun. 4. Hubungan kekeluargaan dengan tokoh politik lain. Putri tertuanya, Putri Zulia Safitri, menikah dengan salah satu anak Amin Rais, sehingga Zulkifli Hasan menjadi tersangkut dalam jaringan kekeluargaan antar elit politik. Dia juga memiliki beberapa saudara yang aktif di dunia politik, Helmi Hasan, mantan wali kota dan kemudian gubernur Bengkulu, dan Zainuddin Hasan, mantan Bupati Lampung Selatan, adalah kakak adiknya yang berkecimpung di politik. 5. Gelar Kebangsawanan Kehormatan. Pada 8 Juli 2010, Zulkifli menerima gelar Kanjeng Pangeran Noto Wonosobo dari Kesultanan Solo, sebagai pengakuan atas upayanya dalam pelestarian budaya Jawa. Ia juga menerima penghargaan nasional, Bintang Mahaputra Adi Pradana, atas jasa-jasanya bagi negara. 6. Kepemimpinan yang melompat lintas lembaga. Zulkifli pernah menjabat berbagai posisi tinggi di lembaga negara. Menteri Kehutanan, Forestry, Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan saat ini. 7. Wawancara, menohok, dengan aktor Harrison Ford. Saat Zulkifli menjabat Menteri Kehutanan, ia diwawancarai oleh aktor Harrison Ford untuk serial dokumenter perubahan iklim. Wawancara ini mendapat perhatian karena pertanyaan kritis tentang deforestasi dan kebakaran hutan. 8. Pernyataan soal salat atau candaan agama. Ketika sebuah pidato atau ucapan Zulhas dianggap melecehkan ibadah salat, terutama menyangkut bacaan Amin setelah Al-Fatihah atau Tahiyat Akhir. Dalam pidatonya, ia menyebut ada kelompok yang fanatik sehingga dalam salat mereka tak berani melafalkan Amin. Ucapan ini memicu kecaman dari publik dan lembaga keagamaan. 9. Kontroversi pencampuran agenda politik dalam program publik. Pernyataan bahwa Zulhas melakukan kampanye melalui kegiatan pembagian minyak goreng murah di pasar, dimanfaatkan juga untuk promosi putrinya, mendapat teguran dari Presiden. Kritik ini berakar pada kekhawatiran bahwa program publik dipakai sebagai alat politik. 10. Kasus perizinan konversi lahan di Riau. Sewaktu Zulkifli menjabat Menteri Kehutanan, ada kasus sekitar pemberian izin konversi lahan di Riau yang melibatkan Gubernur Riau, Anas Mamun. Zulkifli pernah dipanggil sebagai saksi oleh KPK mengenai proyek konversi lahan. Ia mengaku pernah bertemu dengan pihak perusahaan untuk membahas izin lahan, tetapi menolak klaim bahwa ia menyetujui semua konversi yang disodorkan. 11. Harta kekayaan. Berdasarkan LHKPN, nilai kekayaan Zulhas adalah 43 miliar di mana porsi terbesar ada di tanah dan bangunan senilai 34,68 miliar rupiah, yang tersebar di berbagai wilayah seperti Depok, Jakarta Timur, Sleman, dan Jakarta Selatan.